Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan membuat video praktikum mengenai rangkaian op-amp. Nah, sebelum kita membuat rangkaian praktikumnya, izinkan kita untuk memperkenalkan kelompop kita terlebih dahulu. Dimulai dari saya, Rio dengan NIM 26. Saya Wijaya Raja Iswara dengan NIM 25. Saya Sakir Rauf dengan NIM 27. Saya Taufik Fauzi Ramdhani dengan NIM 28. Baik, pada rangkaian pertama ini saya akan menjelaskan rangkaian penguat diferensial menggunakan IC op-amp, operational amplifier. Rangkaian ini membandingkan dua tegangan dari dua baterai dan menampilkan hasilnya dalam bentuk grafik pada dua osiloskop. Pertama, di sebelah kiri ada dua buah baterai 9 volt. Kedua baterai ini tidak seri atau di paralel, tetapi dipakai sebagai dua sumber tegangan terpisah. Artinya masing-masing baterai memberikan nilai tegangan yang berbeda sebagai input untuk op-amp. Di bagian tengah terdapat potensiometer biru. Ya. Potensiometer ini berfungsi mengatur besar tegangan yang masuk ke salah satu input op-amp. Dengan memutar knob ini, kita dapat menaikkan atau menurunkan tegangan input sehingga sinyal output dari op-amp ikut berubah. Komponen inti rangkaian ini adalah op-amp itu sendiri. Ini bekerja sebagai differential amplifier, yaitu penguat yang membandingkan dua tegangan input non-inverting plus, mendapatkan tegangan dari baterai pertama melalui potensiometer, sedangkan input inverting negatif terhubung langsung ke baterai kedua atau melalui resistor pembagi. Resistor-resistor yang terpasang di sekitar op-amp berfungsi menentukan nilai penguatan atau gain. Nilai resistornya menentukan seberapa besar perbedaan tegangan input akan diperkuat oleh op-amp. Semakin besar perbandingan resistornya, semakin besar penguatan output. Di rangkaian ini juga terpasang beberapa multimeter, yaitu di bagian atas dan bawah. Multimeter pertama mengukur tegangan input dari baterai pertama dan multimeter kedua mengukur tegangan input dari baterai kedua. Ini membantu kita mengetahui perbedaan tegangan secara real time. Di sisi kanan terdapat dua buah osiloskop. Channel atas dan channel bawah digunakan untuk memonitor sinyal input serta output dari op-amp. Biasanya satu osiloskop menampilkan tegangan input, sementara osiloskop lainnya menampilkan tegangan output. Dengan menggunakan osiloskop, kita bisa melihat bagaimana output berubah ketika tegangan salah satu baterai dinaikkan atau diturunkan. Cara kerja dari rangkaian ini sederhana. op-amp membandingkan tegangan dari kedua baterai. Jika tegangan input non-inverting lebih besar, maka output akan naik, dan sebaliknya. Kita coba. Output inilah yang terlihat di osiloskop sebagai gelombang atau garis tegangan DC yang naik turun mengikuti perbedaan input. Jika baterai pertama memberikan 6 volt dan baterai kedua memberikan 4 volt, maka op-amp akan menghasilkan output positif. Namun, jika baterai kedua lebih besar dari baterai pertama, output akan menjadi negatif atau turun ke nilai yang lebih rendah. Perubahan ini akan terlihat jelas di layar kanan, yaitu osiloskop. Jadi, rangkaian ini adalah rangkaian penguat diferensial untuk membandingkan dua sumber tegangan. Outputnya ditampilkan melalui osiloskop sehingga kita bisa melihat bagaimana perbedaan tegangan mempengaruhi sinyal hasil. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang modul 2 yaitu tentang op-amp sebagai penguat tegangan dan transistor sebagai penguat arus. Alat dan bahan yang harus digunakan yang bisa kita lihat yaitu ada baterai 9 volt sebanyak 2 buah, lampu LED sebanyak 4 buah berwarna merah, kuning, hijau, dan juga biru. Lalu ada potensiometer, op-amp, dan transistor NPN, dioda, relay SPDT, resistor 10 kilo sebanyak 1 buah, 1000 ohm sebanyak 3 buah, 220 ohm sebanyak 1 buah, dan 330 ohm sebanyak 2 buah. Dan terakhir ada multimeter sebanyak 22 buah untuk mengukur tegangan. Yang pertama kita siapkan baterai sebanyak 2 buah, lalu menyambungkan kutub positif baterai 1 ke negatif baterai 2, lalu negatif baterai 2 masuk ke motherboard yang
berkutub negatif, dan kutub negatif tersebut disambungkan ke positif yang lainnya yang berada di bawah. Lalu positif baterai 2 masuk ke positif yang berada di atas. Lalu negatif yang baterai pertama masuk ke negatif motherboard yang berada di bawah. Lalu untuk resistor 330 ohm, kaki ke terminal 2 masuk ke positif motherboard dan kaki terminal P1 ke anoda LED merah. Lalu katoda LED merah masuk ke negatif negatif motherboard. Setelah itu positif yang berada di motherboard masuk ke terminal 2 yaitu potensiometer. Lalu setelah itu positif motherboard menuju ke 13J, dimana itu akan menyambung ke op-amp power positif. Lalu untuk negatif multimeter pertama masuk ke negatif motherboard dan yang positif masuk ke keluaran op-amp. Lalu untuk resistor 10 kilo terminal 1 menyambung ke 10G, yaitu masuk ke inputan negatif, dan terminal 1 masuk ke keluaran negatif op-amp, dan terminal 2 masuk ke base dari transistor NPN. Lalu untuk emitter masuk ke negatif motherboard. Terus setelah itu positif motherboard masuk ke dioda katoda. Dioda yaitu di kaki katoda. Lalu untuk terminal 5 dari relay SPDT masuk menyambung ke bagian G25, dan kaki transistor terminal 2 nyambung ke anoda LED hijau, dan katoda nyambung ke negatif pada motherboard. Lalu untuk positif masuk ke terminal 1 relay SPDT. Untuk LED warna kuning, di mana katoda menuju ke resistor 330 ohm di kaki 2 dan kaki 1 menuju ke negatif. Lalu untuk anoda masuk ke kutub positif pada motherboard, dan kutub positif motherboard masuk ke negatif multimeter kedua, dan positif motherboard masuk ke bagian 6A pada motherboard, yaitu sama dengan ke bagian wiper pada potensiometer, dan ini ke pada terminal 1 potensiometer tadi menyambung ke bagian 6A pada motherboard. Lalu untuk resistor 1000 ohm terminal 1 nyambung ke wiper, lalu terminal 2 pada inputan negatif. Lalu untuk inputan positif pada op-amp masuk ke positif motherboard, dan power negatif masuk ke negatif motherboard. Setelah itu anoda pada LED masuk ke terminal 1 resistor 1000 ohm, dan katoda LED biru masuk disambungkan ke positif
positif motherboard. Lalu untuk di anoda pada dioda disambungkan ke terminal 8 pada relay SPDT. Dan untuk terminal 1 tadi masuk ke positif motherboard. Untuk simulasinya kita coba, yaitu terlihat pada saat potensiometer berada di titik minimum, maka lampu yang menyala yaitu lampu warna kuning, merah, dan juga hijau. Dan tegangan yang dikeluarkan yaitu pada multimeter 1 yaitu sebanyak 8,14 volt dan multimeter 2 sebanyak negatif 8,96 volt. Dan pada saat potensiometer dinaikkan hingga keadaan maksimal, maka lampu hijau akan mati dan lampu biru akan menyala. Lampu kuning dan merah tetap menyala, tetapi pada multimeter pertama tegangan menjadi negatif dan multimeter 2 menjadi positif, hal tersebut dipengaruhi oleh op-amp sebagai penguat tegangan dan transistor sebagai penguat arus tadi, yaitu terlihat perbedaannya yaitu 10 kali lipatnya. Terima kasih. Coba-coba kita jadi dari goyang-goyang rumah biar hati senang. Kadang-kadang aisyah. Coba-coba kita jadi dari goyang-goyang rumah biar hati senang. Coba-coba
Coba-coba kita jadi dari goyang-goyang biar hati senang. Coba-coba kita jadi dari goyang-goyang biar hati senang. Coba-coba kita jadi goyang-goyang biar hati senang. Coba-coba kita jadi goyang-goyang biar hati senang. Coba-coba goyang-goyang biar hati senang. Coba-coba goyang-goyang biar hati senang. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang modul 3 yaitu operasional amplifier sebagai komparator, di mana alat yang perlu disiapkan yaitu ada baterai 9 volt sebanyak 2 buah, motherboard sebanyak 1 buah, lalu ada potentiometer sebanyak 1 buah, lalu ada operasional amplifier yang 741, transistor PNP dan NPN sebanyak 1 buah, LED merah dan hijau sebanyak 1 buah, multimeter sebanyak 3 buah, lalu ada resistor 4700 ohm sebanyak 2 buah, 10 kilo ohm sebanyak 1 buah, dan 1 kilo ohm sebanyak 5 buah. Lalu kita di sini akan menjelaskan langsung ke rangkaiannya, di mana baterai 1 positif menyambung ke negatif baterai 2, lalu negatif baterai 2 langsung menyambung ke motherboard negatif dan bagian atas, dan menyambung ke motherboard negatif ke bagian bawah. Lalu negatif baterai 1 menyambung ke positif motherboard bagian bawah, dan positif baterai 2 menyambung ke motherboard bagian atas. Lalu di sini ada multimeter 1 di mana kutub negatif masuk ke negatif motherboard dan positif masuk ke bagian E8. Lalu untuk di sini resistor 1700 ohm di mana kaki 2
masuk ke positif motherboard bagian atas, dan kaki yang satunya lagi ke bagian 2i, yaitu menuju langsung ke terminal 1 pada potensiometer. Lalu untuk wiper di potensiometer masuk ke bagian E5, dan untuk terminal 2 masuk ke bagian E2 pada motherboard. Lalu untuk resistor yang 10 kilo ohm terminal 1 masuk ke bagian H9, langsung nyambung ke bagian op amp ke kaki input negatif atau ke kaki 2 operasional amplifier. Lalu untuk terminal 2 kaki 10 kilo ohm langsung nyambung ke terminal 1 resistor 1 kilo ohm, dan terminal 1 resistor tersebut langsung menyambung ke positif multimeter 2, lalu negatif multimeter 2 langsung menyambung ke negatif motherboard bagian atas. Untuk terminal 2 pada resistor 1 kilo ohm masuk ke base pada kaki transistor NPN, dan emitter pada transistor NPN masuk ke negatif motherboard bagian atas, dan kolektor masuk ke terminal 1 resistor 1 kilo ohm, dan terminal 2 nya masuk ke katoda LED merah, dan anodanya terhubung langsung ke positif motherboard. Lalu untuk resistor 1 kilo ohm yang lainnya masuk ke bagian F16, dan terminal 2 masuk ke base potensio PNP, dan emitter PNP masuk ke bagian negatif motherboard bagian bawah, dan kolektor langsung menyambung ke terminal 1 resistor 1 kilo ohm, dan terminal 2 nya masuk ke anoda lampu hijau, dan katodanya langsung masuk ke positif motherboard tersebut. Dan untuk power negatif pada op amp langsung masuk ke positif motherboard, dan input positif op amplifier masuk ke negatif motherboard. Lalu untuk terminal 1 resistor langsung masuk ke bagian wiper di potensiometer tadi, dan yang terminal 2 langsung masuk ke input negatif. Untuk resistor yang kedua, untuk resistor 4700 masuk kaki 2 masuk ke bagian A2, yaitu menyambung ke positif multimeter 3, dan negatif multimeter 3 masuk ke negatif motherboard bagian bawah, dan terminal 1 resistor 4700 ohm tadi terminal kaki satunya masuk ke positif motherboard bagian bawah. Sekian untuk simulasinya, dimana pada saat keadaan minimum lampu hijau yang menyala, dan terlihat di sini tegangan yang masuk dan keluarnya. Pada saat dinaikkan ke maksimum, lampu merah yang menyala dan lampu hijau yang mati. Cukup.
Baik, jadi pada rangkaian kali ini saya akan menjelaskan cara kerja rangkaian indikator level tegangan menggunakan IC LM339. Baik, di sini ada sebuah rangkaian komparator 4 kanal yang menggunakan IC LM339. Rangkaian ini berfungsi untuk mendeteksi besar kecilnya tegangan input, lalu menampilkan hasilnya menggunakan 4 buah LED sebagai indikator level. Pertama, rangkaian ini menggunakan baterai 9 volt. Tegangan positif masuk ke jalur power merah di breadboard dan ground dihubungkan ke jalur biru. Semua komponen mengambil referensi dari dua jalur ini. Selanjutnya di sebelah kanan ada sebuah potensiometer biru. Potensiometer ini menghasilkan tegangan variabel mulai dari 0 sampai 9 volt. Tegangan inilah yang nanti akan dibandingkan oleh ICLM 339. Semakin saya putar knobnya, semakin berubah tegangan inputnya. ICLM 339 sendiri memiliki 4 buah komparator. Setiap komparator akan membandingkan tegangan input dari potensiometer dengan salah satu tegangan referensi. Jika tegangan input lebih tinggi daripada tegangan referensinya, maka output komparator berubah dan LED yang terhubung akan menyala. Begitu juga sebaliknya. Kalau tegangan input lebih rendah, LED akan mati. Di bagian depan sini ada yang berwarna hijau, biru, kuning, dan merah. Masing-masing LED memiliki satu level tegangan. Eh, LED warna hijau akan menyala duluan ketika diberi tegangan input melewati level pertama, kemudian LED biru, selanjutnya LED kuning, dan LED merah. Output yang akan dihasilkan ketika saya putar potensiometer dan tegangan inputnya masih rendah, belum ada LED yang menyala. Semua LED masih mati. Ketika tegangannya mencapai sekitar 3 volt, maka LED warna hijau akan menyala. Selanjutnya jika dinaikkan lagi, LED warna biru juga menyala. Naikkan lagi LED kuning menyala. Yang paling terakhir yaitu LED merah menyala, yang artinya semua LED menyala. Baik, kita coba saja simulasinya ketika saya putar potensiometernya. Pada eh, tegangan yang rendah, LED warna hijau menyala. Kemudian ketika saya naikkan, LED biru, kuning, dan semua LED menyala. Jadi kesimpulannya rangkaian ini bekerja sebagai indikator level tegangan dengan menggunakan IC LM339. Ketika tegangan input meningkat, lebih banyak LED yang menyala atau semuanya menyala seperti yang ada pada eh, simulasi ini. Rangkaian seperti ini juga sering dipakai pada indikator baterai, sensor level, dan sistem monitoring sederhana. Demikianlah video praktikum mengenai rangkaian op-amp. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.